Selamat sore. Kita hari ini akan belajar tentang deep learning. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Saya Rusdianto dari Universitas Indonesia Jakarta. Selamat belajar. Ya, jadi di deep learning kita akan mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan deep learning. Yang pertama adalah neural network. Neural network ini merupakan dasar yang dipakai pada saat kita belajar deep learning. Kemudian kita belajar neural network yang dangkal atau shallow neural network, dan kita akan belajar deep neural network. Di situ ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu yang berhubungan dengan convolutional neural network atau CNN. Yang kedua adalah deep learning yang berhubungan dengan data runtun waktu atau sequence. Nanti kita akan belajar RNN atau recurrent neural network. Oke, mari kita mulai dengan pengertian sederhana tentang neural network. Apa itu neural network? Secara sederhana, neural network adalah algoritma yang bertugas untuk memprediksi output dari input berdasarkan data-data yang sudah diberikan label atau diberikan kunci. Misalnya, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, ada data tentang ukuran dari rumah. Kemudian diharapkan kita dapat memprediksi berapa harganya. Ya. Misalkan ini ada data satu gitu ya, katakanlah harganya 100 juta di sini ya. Kemudian ini ada 100 meter persegi, yang ini 110 meter persegi, yang ini 115 misalnya, yang ini 130 misalnya, yang ini 135, yang ini mungkin 150 meter persegi. Lalu berapakah harganya ya? Jadi kita punya harga di sini, katakanlah yang 100 meter persegi itu harganya let's say 50 juta begitu ya. Kemudian yang 110 meter persegi 50 juta, yang 100 meter persegi ini 55 juta. Kemudian yang 115 dan 130 ini harganya katakanlah 70 juta begitu ya. Kemudian ada dua lagi yang di sana, yaitu yang 130 meter persegi, katakanlah harganya 100 juta, yang di atasnya 102 juta misalnya begitu. Ya, ini adalah item-item data. Nah, kemudian kita diminta untuk memperkirakan hubungan. Jadi kalau diberikan, katakanlah ada rumah yang 140 di sini ya, 140 meter persegi itu berapa harganya, maka kita bisa menggunakan sebuah garis lurus, ya, sebuah garis lurus, ya, sebuah garis lurus ini, ya, ini ada garis lurus dari sini, kita tarik ke sini ya, kita tarik ke sini. Ya, nah, garis lurus ini yang paling mendekati dengan semua titik, kemudian kita anggap sebagai persamaan yang bisa digunakan untuk memperkirakan berapa harga rumah. Nah, secara sederhana, persamaan garis lurus ini bisa ditulis sebagai price, begitu ya, price, harga, sama dengan ya, ukuran ya, size, ya, dikali dengan sesuatu ya, A dikalikan size ya, di mana A ini adalah sebuah tetapan ya, atau kemudian kita sebut sebagai gradien ya, dari garis lurus tadi ya. Oke, nah maka persamaan tadi yaitu size dikalikan dengan sesuatu gitu ya, dikalikan dengan A sama dengan price, atau orang matematika sering bilang A dikalikan X
sama dengan Y, atau kita coba balik, Y sama dengan AX. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Ini kalau digambarkan di dalam sebuah neural network, ya, kita akan melihat gambarnya seperti di sebelah kanan ini. Ya, di sebelah kanan ada size, ya, ini adalah masukan. Kemudian ini adalah neuron, ya, yang tengah yang bulat. Kemudian ke kanan outputnya Y adalah price. Di tengah ini kita sebut sebagai neuron, ya. Nah, kemudian ini kita sebut sebagai neural network, ya. Jadi konsepnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Neural network, ya. Kasus di atas, ya, memperkirakan Y dari satu buah variabel masukan X, ya, dianggap sebagai sebuah neural network yang sangat sederhana dengan masukan satu buah input layer, satu buah input, ya, kemudian pengalinya satu, jadi satu buah neuron, ya, dengan satu buah output. Nah, ini persamaan yang saya yakin sekali Anda semua sudah tahu dari sejak SD, ya. Y sama dengan A dikalikan X, ya. Ketika ini menjadi persamaan garis lurus, maka A ini, ya, akan menjadi apa yang kemudian kita sebut sebagai gradien atau kemiringan. Oke. Nah, neural network yang sederhana tadi, ya, neuron menerima masukan ukuran rumah sebagai masukan X, lalu dieksekusi sebuah fungsi aktivasi, ya, untuk mendapatkan output. Nah, fungsi aktivasi yang seperti tadi kita sebut sebagai ReLU karena harga rumah tidak mungkin negatif, betul nggak? Ya, ada nggak harga rumah yang negatif? Kalau ada nanti kita beli itu. Ya. Ya. Maka di sini ketika dia nilainya negatif, dia akan dianggap nol. Ketika nilainya di atas nol, dia akan diberi nilai hasil perhitungannya. Oke. Ini yang kemudian nanti disebut sebagai fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit. Oke. Nah, ketika tadi kita implement ReLU kira-kira akan menjadi seperti ini, ya. Kemudian, oke. Nah, pada kenyataannya harga rumah itu ternyata tidak hanya tergantung kepada size, ya. Misalnya harga rumah ini ternyata tergantung kepada ukuran, jumlah kamar, mungkin kode pos, karena kode posnya yang di kota itu nanti akan menentukan harga juga, gitu, ya. Maka gambaran untuk memutuskan atau memperkirakan harga rumah mungkin nanti akan punya masukan, ya, size, jumlah kamar, kode pos, kemudian harga atau nilai, ya, nilainya. Oke, maka bisa kita berikan masukan seperti ini, kemudian kita berikan 3 neuron, yaitu size sama bedrooms, itu hubungannya dengan jumlah, bisa ditinggali berapa orang, begitu. Ya, kalau 500 meter mungkin ditinggali 10 orang bisa, ya, tapi kalau 50 meter ditinggali 10 orang nanti nggak cukup, ya. Oke, kemudian zip code itu menentukan apakah dekat dari mana-mana, begitu, ya, atau di sini disebut sebagai walkability, ya. Kemudian zip code itu kode pos, dan nilai biasanya berhubungan dengan kualitas sekolah di sekitarnya, ya, karena sekarang kita sudah menggunakan apa namanya, zonasi, gitu, ya. Orang tua pada cari rumah yang dekat sekolah. Jadi rumah yang dekat sekolah nanti akan
punya nilai yang lebih tinggi. Nah, dari ketiga ini adalah variabel dasar, ini adalah variabel hasil perhitungan ya. Mungkin size dan bedroom itu size-nya nanti menjadi berapa persen menentukan family size-nya, kemudian bedroom-nya akan menentukan berapa persen pada family size. Ini ditambahkan kemudian jadilah keputusan harga rumah. Nah, dengan yang seperti ini, dengan yang seperti yang di atas ini, kemudian kita bisa implementasikan dalam arsitektur neural network dengan 1, 2, 3 masukan atau 4 input gitu ya. Nah, di bagian ini kita sebut sebagai input layer gitu. Ya. Kemudian tadi size itu menentukan family size ya, bedroom juga menentukan jumlah bedroom, menentukan family size, maka ini di sini nanti akan ada nilainya, Kemudian X1 yang lari ke walkability mungkin di sini akan diberikan nilai 0 tapi tetap dibuat panahnya ya, artinya ada kemungkinan bahwa size itu mempengaruhi walkability, bahwa jumlah bedroom mempengaruhi walkability dan seterusnya, sehingga di sini kita lihat bahwa semua masukan terhubung dengan semua neuron di belakangnya, cuma nanti akan diberikan bobot yang berbeda-beda. Katakanlah size itu tidak menentukan walkability atau dekat dari mana-mana, maka nanti di sini akan diberikan weight atau bobot 0. Oke. Jadi sebenarnya gambarnya tetap seperti yang di atas ini, ya seperti yang di atas ini, hanya untuk memudahkan perumusan kemudian disambung semua. Maka kemudian ini yang kemudian kita sebut sebagai full connected layer, ya. Jadi tersambung semua, ya. Nah, bagian ini kemudian kita sebut sebagai hidden layer. Oke. Nah, sehingga persamaannya bagaimana? Ya, persamaannya sebenarnya tetap sama saja seperti tadi ya. Hanya untuk sampai family size itu, tadi kan awalnya kita hanya size dikalikan A. Ya, sekarang ini berarti yang bagian ini, ya, bagian ini size dikalikan A ditambah bedroom dikalikan B, begitu ya. Untuk yang ini bagaimana? Ya, zip code dikalikan C, ya, kemudian yang wealth ini nanti zip code dikalikan D ditambah wealth dikalikan E misalnya ya. Jadi di sini ada bobot A, bobot B, bobot C, bobot D, bobot E. A, B, C, D. Ada 5 bobot ya. Ini akan sama dengan family size. Ya, nanti family size dikalikan bobotnya, ditambah workability dikalikan bobotnya, ditambah school quality dikalikan bobotnya, ketemulah keputusan akhir. Ya, sehingga ini adalah neural network dengan satu hidden unit. Ya, satu hidden unit, nanti di sini di belakangnya ada satu lagi nih. Kira-kira begini, ini adalah sini outputnya, atau Y-nya dalam hal ini adalah price-nya. Oke. Jadi ini neural network dengan satu hidden layer, satu input layer, dan satu output layer. Oke, nah ini neural network dengan beberapa layer ya, atau kemudian multi layer ya. Apa? Multi layer ya. Multi layer. Ada beberapa layer di dalamnya. Ya. Oke. Ini secara umum gambarannya begini untuk neural network. Ya, sehingga kalau misalnya kita bicara neural network yang dalam bagaimana? Ya berarti hidden layer-nya ada banyak. Ya. Oke. Nah, neural network ini merupakan salah satu algoritma yang tersupervisi. Tersupervisi itu artinya kita memiliki data yang sudah diberikan label. Ya. So the data label is already decided by human or anything else. Ya. Kita ingin sebuah model ya atau neural network tadi memutuskan ya nilai bobot dari A, B, C, D, E, kemudian di sini ada bobot lagi, bobot F, bobot G, bobot H. Jadi berapa nilai A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah yang kemudian ditanyakan. Atau kalau kita kembali ke persamaan sebelum ini, yaitu Y sama dengan AX, maka untuk menyelesaikan Y sama dengan AX ini yang kita tanyakan adalah berapa nilai A-nya. Atau kita kalau balik lagi ke sini, kita kan pada saat memiliki garis ini, bisa jadi garis ini kita pilih begini, garis ini kita pilih begini, bisa kita pilih begini ya.
Nah, nanti kita akan coba cari yang mana yang paling dekat dengan semua titik yang ada. Nah, mencari yang paling dekat dengan semua titik yang ada, itu dilakukan dengan mengganti-ganti nilai gradiennya, atau kalau di sini adalah nilai A-nya diganti-ganti. Nah, tentunya mengganti nilai A ini nanti ada caranya. Bagaimana caranya mengganti nilai A? Nggak sekedar ngasal, habis dikasih 0,5, langsung dikasih 0,1, langsung dikasih 0,9. Tidak begitu, nanti ada caranya. Ya. Nah, caranya kemudian disebut sebagai cara untuk melakukan training. Oke, nah maka di sini kita butuh data yang tersupervisi. Jadi misalnya kalau untuk data rumah tadi, maka kita sudah punya ya, tadi misalnya ada size-nya ya 100 meter, 10 meter, 135 meter, 150 meter, kemudian tadi ada price-nya, sudah ada price-nya di sini. Price ya, price-nya katakanlah 50 juta, 70 juta, 100 juta, 105 juta misalnya ya. Ini adalah label ya. Adalah label ya, ini adalah labelnya. Ya. Kalau tadi kita selain size ada jumlah bedroom. Jumlah bedroomnya misalnya ada 2 kamar tidur, 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, 4 kamar tidur gitu ya. Kemudian ada zip code-nya misalnya ya. Ada kode posnya misalnya 55165, 55175, 55185, 55195 misalnya. Nah, ini berarti ini adalah data masukan ya, atau yang nanti akan masuk ke dalam input layer, sedangkan ini adalah data keluaran atau Y-nya tadi ya, Y-nya atau price-nya. Ini adalah supervised learning. Saya kira itu saja, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan.